Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai efisiensi pasar, pengujian efisiensi pasar, dan model perhitungan return tak normal. Kami beranggotakan saya sendiri, Abdul Khairi, Mardona, Nurul Safika Jonit, dan Rajuan Chania. Penjelasan pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai yaitu pertama itu pengertian efisiensi pasar. Briley dan Myers menyatakan apabila pasar modal efisien, maka pembelian atau penjualan surat-surat berharga menurut harga pasar yang berlaku adalah merupakan suatu transaksi dengan NPV atau Net Present Value sebesar 0. Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan yang baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Maka kondisi pasar seperti ini disebut dengan pasar efisien. Efisiensi pasar secara informasi yaitu bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi yang tersedia. Informasi di sini didefinisikan sebagai serangkaian posan yang mungkin dapat digunakan oleh penerimanya untuk melakukan suatu tindakan mengubah bagi kesejahteraannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk efisiensi pasar. Ini dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya saja atau dapat dilihat hanya dari ketersediaan informasi, tetapi dapat dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Pasar efisiensi yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market. Sedangkan pasar efisiensi yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan atau decisionally efficient market. Selanjutnya, efisiensi pasar secara informasi. Dalam hal ini dapat digunakan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar, yaitu informasi masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat sebagai berikut. Yang pertama itu ada efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form, di mana ini disebut dengan bentuk lemah jika harga dari sekuritas mencerminkan secara penuh atau fully reflect. Selanjutnya, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi strong form. Ini dikatakan setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Yang ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form, di mana bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Selanjutnya, efisiensi pasar secara keputusan. Pembagian efisiensi pasar ini didasarkan pada ketersediaan informasi, sehingga efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market. Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada informasi yang didistribusikan. Perbedaannya adalah jika efisiensi pasar secara informasi hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, yaitu ketersediaan informasi. Maka efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan 2 buah faktor, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Selanjutnya, definisi efisiensi pasar. Secara umum, efisiensi pasar market atau market efisiensi didefinisikan oleh Beaver tahun 1989 sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Secara detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam definisi, yaitu yang pertama, definisi pasar berdasarkan nilai intrinsic sekuritas. Konsep awal dari efisiensi pasar yang berhubungan dengan informasi laporan keuangan berasal dari praktek analisis sekuritas yang mencoba menemukan sekuritas-sekuritas dengan harga yang kurang besar atau misprice. Untuk konteks seperti ini, maka efisiensi diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Dengan demikian, suatu pasar yang efisiensi menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Selanjutnya, definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi. Definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dan ekspektasi harga. Definisi efisiensi pasar ini menimbulkan banyak perdebatan. Beaver tahun 1989 menyatakan bahwa definisi ini tidak jelas, tidak operasional dan sirkular. Misalnya terdapat informasi baru yang masuk ke pasar menjadi tersedia untuk semua pelaku pasar dan kemudian terlihat bahwa harga dari sekuritas yang berhubungan dengan informasi ini berubah. Karena informasi yang dibutuhkan tersedia dan harga berubah secara mencerminkan penuh informasi ini, maka secara definisi dapat dikatakan bahwa pasar adalah efisien. Permasalahan lain dari definisi efisiensi pasar ini adalah menyangkut akurasi ekspektasi dari investor terhadap harga sekuritas.
Fungsi dari harga-harga di masa mendatang akibat informasi yang tersedia menjadi benchmark, yang kemudian dibandingkan dengan fungsi harga-harga di masa datang yang terjadi karena informasi yang benar-benar digunakan oleh pasar. Perbedaan harga dari kedua fungsi tersebut dianggap sebagai pasar yang tidak efisien. Selanjutnya, definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Definisi ini juga menimbulkan masalah dalam hal pengujian pasar yang efisien tersebut. Untuk menguji pasar yang efisien, maka masih dibutuhkan suatu ukuran pembanding atau benchmark. Benchmark yang digunakan adalah return normal yang seharusnya diperoleh oleh pelaku pasar. Return hasil dari informasi, kemudian dibandingkan dengan return normal menurut benchmark. Jika hasilnya tidak menyimpang, berarti pasar sudah efisien, dan sebaiknya jika hasilnya menyimpang, maka pasar dikatakan tidak efisien. Dengan demikian, definisi Beaver ini juga membutuhkan sebuah model untuk menghitung return normal benchmark tersebut. Model CAPM atau model pasar berdasarkan model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung return normal tersebut. Dan yang terakhir yaitu definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik. Definisi efisiensi pasar yang didasarkan pada proses dinamik mempertimbangkan distribusi informasi yang tidak simetris dan menjelaskan bagaimana harga-harga akan menyesuaikan karena informasi tidak simetris tersebut. Definisi yang mendasar pada proses yang dinamik ini menekankan pada kecepatan penyebaran informasi yang tidak simetris. Ada beberapa penjelasan yang mendasari penyebaran informasi tidak simetris menjadi informasi yang simetris. Yang pertama yaitu informasi privat yang disebarkan ke publik secara resmi melalui pengumuman oleh perusahaan emiten. Yang kedua yaitu investor yang memiliki informasi privat akan menggunakannya dan setelah itu mereka yang akan bersedia untuk menjualnya. Yang ketiga, investor akan mendapat informasi secara privat akan melakukan tindakan yang spekulatif atau spekulatif privat. Yang keempat, apa yang disebut dengan teori ekspektasi rasional atau rational expectation theory yang menjelaskan bahwa investor tidak mempunyai informasi privat akan mendapatkan informasi tersebut dengan mengamati lewat perubahan. Yaitu alasan-alasan pasar yang efisien dan tidak efisien. Yang pertama, pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, investor, informasi yang tersedia secara luas, informasi dihasilkan secara acak, dan yang terakhir informasi bereaksi. Pada pasar yang tidak efisien, yaitu yang pertama terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam. Yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik. Yang terakhir atau yang keempat, investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Itu selanjutnya pengujian pendugaan return. Sebelum tahun 1970, pengujian dari efisiensi pasar bentuk lemah difokuskan pada prediksi return atau harga sekuritas berdasarkan return atau harga masa lalu. Jika HPE atau hipotesis pasar efisien benar, maka perubahan harga masa lalu tidak berhubungan dengan harga sekuritas sekarang, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga atau return dari sekuritas. Dan selanjutnya pengujian secara statistik. Pengujian secara statistik dapat dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan harga sekuritas. Jika hasil pengujian menunjukkan independensi harga-harga, maka implikasinya adalah investor tidak dapat menggunakan nilai-nilai masa lalu dari variabel-variabel penduga, seperti misalnya harga, return, dividen yield, rasio, atau suku bunga untuk memprediksi harga atau return sekarang. Berikutnya, pengujian menggunakan korelasi dan regresi linear. Pengujian pasar efisiensi bentuk lemah ini dilakukan untuk menguji tidak adanya hubungan antara harga dan atau return sekuritas masa lalu dengan harga atau return sekarang atau mendatang. Sebenarnya pengujian seperti ini sulit jika tidak mau dikatakan tidak mungkin untuk dilakukan. Alasannya adalah bahwa harga atau return sekuritas masa lalu yang mana yang akan digunakan untuk memprediksi harga atau return sekuritas di masa yang akan datang. Itu selanjutnya pengajian secara aturan perdagangan teknis. Untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu. Pola yang terjadi dapat berupa bentuk linear atau bentuk cyclical. Jika memang pola seperti ini dapat terjadi, maka investor dapat menggunakan sebagai strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. Salah satu strategi perdagangan yang memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan atau filter rule. Untuk selanjutnya,
Studi peristiwa. Studi peristiwa atau event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Dan yang terakhir, hasil empiris studi peristiwa. Ada 4. Yang pertama, pemecahan saham. Yang kedua, penawaran perdana. Dan yang ketiga, pengumuman dividen. Dan yang terakhir, informasi return sekuritas masa lalu yang mana yang akan digunakan untuk memprediksi harga atau return sekuritas di masa yang akan datang. Itu selanjutnya pengajian secara aturan perdagangan teknis. Untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu. Pola yang terjadi dapat berupa bentuk linear atau bentuk siklal. Jika memang pola seperti ini dapat terjadi, maka investor dapat menggunakan sebagai strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berlebihan. Salah satu strategi perdagangan yang memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan atau filter rule. Untuk selanjutnya, studi peristiwa. Studi peristiwa atau event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Dan yang terakhir, hasil empiris studi peristiwa. Ada 4. Yang pertama, pemecahan saham. Yang kedua, penawaran perdana. Dan yang ketiga, pengumuman dividen. Dan yang terakhir, baiklah, saya Madonna akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai hasil empiris dari studi peristiwa. Nah, terdapat 4 studi peristiwa. Yang pertama yaitu pemecahan saham. Nah, pemecahan saham ini biasa dikenal dengan stock split. Nah, pada umumnya stock split ini tidak memiliki nilai ekonomis. Namun, dengan adanya stock split ini sudah menginformasikan bahwa perusahaan memiliki prospek masa depan dengan adanya stock split yang diberikan oleh perusahaan. Nah, yang kedua masuk kepada penawaran perdana. Penawaran perdana adalah ketika saham memasuki pasar saham. Nah, untuk mengurangi risiko, saham biasanya dijual dengan harga yang lebih rendah atau undervalued. Nah, jika investor memperoleh harga saham tersebut di harga undervalued, maka investor akan memperoleh abnormal return yang tinggi. Yang ketiga yaitu pengumuman dividen. Pengumuman dividen ini, menurut Miller, bahwa dividen tidak relevan dalam menentukan nilai perusahaan. Namun, studi terbarunya menyebutkan bahwa dividen memiliki informasi-informasi yang disampaikan oleh perusahaan melalui dividen yang dibagikan. Kemudian kita masuk kepada pengujian informasi privat. Nah, untuk pengujian informasi privat ini permasalahannya adalah tidak bisa diobservasi secara langsung. Maka pengujian informasi privat ini dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy return yang diperoleh dari corporate insider dan reksadana yang mengandung informasi. Kemudian masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu insider trading. Nah, insider trading ini adalah perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh insider corporate, di mana SEC atau Security Exchange Commission (SEC) mengharuskan insider memiliki saham di atas 10%. Nah, ini bertujuan untuk agar investor memperoleh abnormal return jika melakukan banyak transaksi penjualan ataupun pembelian dari saham. Kemudian materi selanjutnya adalah return dari reksadana. Reksadana adalah portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk unit penyertaan. Nah, ini bertujuan untuk meminimalisir risiko untuk memperoleh return. Nah, kemudian masuk kepada anomali pasar. Nah, tampaknya anomali pasar ini bertentangan dengan pasar efisiensi. Namun, kenyataannya anomali pasar ini mampu menghasilkan return, yaitu abnormal return, sehingga disebut sebagai anomali. Kemudian masuk kepada materi return tak normal atau abnormal return. Abnormal return adalah kelebihan yang diperoleh dari return sesungguhnya terhadap return normal. Return normal merupakan return expectation. Nah, jadi abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya dengan return expectation. Sedangkan return expectation adalah return yang harus diestimasi terlebih dahulu. Kemudian masuk kepada rata-rata return tak normal. Nah, rata-rata return tak normal ini pengujiannya biasanya dilakukan secara agregat atau secara cross section, di mana untuk tiap-tiap hari dari peristiwa tersebut. Maka untuk rata-rata return tak normal ini untuk hari ke T dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika. Nah, kemudian akumulasi return tak normal. Nah, dalam akumulasi return tak normal ini merupakan penjumlahan return tak normal dari hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas.
Mungkin itu pembahasan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi mengenai pengujian statistik terhadap return tak normal. Pengujian ini sebenarnya memiliki tujuan untuk melihat signifikansi umum return tak normal yang ada pada suatu periode peristiwa. Nah, signifikansi yang dimaksud adalah bahwa abnormal return tersebut secara statistik signifikan tidak sama dengan nol, di mana positif untuk melambangkan kabar baik dan negatif untuk kabar buruk. Untuk maksud ini, maka melakukannya dengan pengujian t-test. Secara umum, pengujian T yang menguji hipotesis nol bahwa nilai suatu parameter sama dengan nol adalah T sama dengan beta dibagi kesalahan standar estimasi, di mana T sama dengan T hitung, beta sama dengan parameter yang akan diuji signifikansinya. Kemudian pengujian ini dilakukan dengan cara standarisasi dari nilai return tak normal, di mana standarisasinya dilakukan dengan membagi nilai return tak normal dengan nilai kesalahan standar estimasinya. Kesalahan standar estimasi yang dimaksud adalah kesalahan standar pada waktu mengestimasi nilai abnormal pada returnnya. Nah, standarisasi ini dilakukan pada sekuritas masing-masing, di mana return tak normal standarisasi untuk sekuritas KI dapat ditulis pada rumus RTNS.T sama dengan RTNIT dibagi dengan KSIT, di mana penjelasannya sama dengan return tak normal terstandarisasi sekuritas KI pada hari ke-T di periode peristiwa sama dengan return tak normal sekuritas KI pada hari ke-T di periode peristiwa yang dibagi dengan kesalahan standar estimasi untuk sekuritas KI. Kemudian, untuk kesalahan standar estimasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kesalahan standar estimasi berdasarkan rata-rata return periode estimasi. Yang kedua, kesalahan standar estimasi berdasarkan peristiwa prediksi return periode estimasi. Dan yang ketiga, mengenai kesalahan standar estimasi dengan cara cross-section. Nah, masing-masing cara ini memiliki karakternya masing-masing. Hal ini didasarkan pada beberapa peristiwa ataupun dari sumber mana estimasi kesalahan ini dapat dihitung. Teman-teman untuk melihat rumus dan juga beberapa penjelasan lainnya, teman-teman bisa untuk menambah referensi dengan membaca modul yang telah disediakan oleh Ibu. Materi berikutnya mengenai penjelasan return tak normal. Beberapa penelitian berusaha untuk menemukan faktor-faktor spesifik yang dapat menjelaskan terjadinya abnormal tersebut. Nah, biasanya menggunakan metode regresi atau teknik regresi. Dengan teknik ini, maka akumulasi return tak normal digunakan sebagai dependent variable dan faktor spesifik perusahaan digunakan sebagai dependent variable. Baiklah teman-teman, sekian materi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, maka bisa langsung menanyakan pada kolom komentar yang ada di room Sikuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini didasarkan pada beberapa peristiwa ataupun dari sumber mana estimasi kesalahan ini dapat dihitung. Teman-teman untuk melihat rumus dan juga beberapa penjelasan lainnya, teman-teman bisa untuk menambah referensi dengan membaca modul yang telah disediakan oleh Ibu. Materi berikutnya mengenai penjelasan return tak normal. Beberapa penelitian berusaha untuk menemukan faktor-faktor spesifik yang dapat menjelaskan terjadinya abnormal tersebut. Nah, biasanya menggunakan metode regresi atau teknik regresi. Dengan teknik ini, maka akumulasi return tak normal digunakan sebagai dependent variable dan faktor spesifik perusahaan digunakan sebagai dependent variable. Baiklah teman-teman, sekian materi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, maka bisa langsung menanyakan pada kolom komentar yang ada di room Sikuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.